Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pemberian santunan DSI yang ke-28 dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, terdapat informasi penting yang perlu saya sampaikan bahwa peserta penerimaan DSQ pada periode ke-28 ini berjumlah 53 orang yang terdiri dari 18 anak jenjang SD, 20 anak jenjang SMP, dan 13 anak jenjang SMA. Nah, dengan nominal santunnya itu masing-masing sebesar Rp500.000 untuk yang SD, Rp600.000 untuk SMP, dan Rp750.000 untuk yang SMA. Masya Allah. Adapun yang hebatnya lagi nih, bagi sahabat DSQ laki-laki yang aktif melaksanakan sholat harian akan mendapatkan bonus sebesar Rp5.000, dan bagi sahabat DSQ yang perempuan yang rutin mengikuti taklim akan mendapatkan bonus sebesar Rp30.000. Masya Allah, luar biasa ya sahabat DSQ. Ini tandanya semakin rajin datang, semakin banyak juga nih kebaikan yang didapat. Coba aku tanya nih, siapa yang mau dapat bonus? Angkat tangan. Nah, yang mau makin rajin sholatnya dan teriak dan mau ikut taklim, coba teriak mau. Nah gitu loh, ingat ya sahabat DSQ, dan teman itu nggak pernah rugi, dapat ilmu, dapat pahala, dapat bonus juga. Benar. Jadi jangan sampai ketinggalan kegiatan-kegiatan selanjutnya ya, karena setiap kehadiran kalian adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Semoga ini semua menjadi penyemangat dan keberkahan bagi kita semua. Subhanallah. Selanjutnya, mari kita menggunakan bacaan laki-laki yang akan dibacakan oleh salah satu anak sahabat DSQ hasil belajar di Taklim Amal Jumat asuhan Ustaz Ilham Maulana di Masjid Kuba yang bernama Muhammad Syifaul Qulub bin Sayyid. Kepadanya kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة في سبيل الله سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Muhammad Syifa'ul Qulubi Saryo. Nah, bagi sahabat DSQ yang mau baca Al-Qurannya bisa semerdu Muhammad Syifa'ul, bisa makin rajin ya datang ke taklimnya biar nanti bisa belajar kayak Syifa'ul. Semoga bacaan tersebut memberikan keberkahan dan menambah keimanan kita. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Haji Khairuddin Ani selaku Ketua Yayasan Masjid Kuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati genap pembina Yayasan Kuba, yang kami hormati Bapak Ketua RW 10 Pak Haji Kempong selaku pimpinan wilayah kita, juga donatur tetap di DSQ. Alhamdulillah hadir bersama kita Pak Haji Kasnanta juga sebagai donatur tetap di masjid kita. Ibu-ibu mungkin juga hadir, dari banyak ibu-ibu kita, ada juga dokter kita, Ibu Haji yang hadir bersama selaku donatur tetap di Masjid Kuba. Bapak Kepala Divisi Sosial Kemasyarakatan Masjid Kuba, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Haji Zulfar beserta Pak Haji Karim dari pembina Yayasan Kuba. Kemudian insyaallah yang akan kita dengarkan akan membimbing anak-anak kita Ustadz Abu Nazar Alim. Beliau ini orang sibuk, tapi dengan kesibukannya mereka mau berbagi untuk kita bersama demi anak-anak kita. Ibu-ibu, para orang tua yang bisa menyempatkan hadir untuk bersama pada pagi hari ini, serta para penerus, generasi penerus
remaja Masjid Kuba yang telah mengemas acara ini. Terima kasih banyak adik-adik. Semoga kalian nanti menjadi anak-anak yang berhasil semua. Anak-anakku, pada para yang akan menerima santunan, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan rutin 6 bulan sekali yang dilaksanakan oleh Divisi Sosial Kemasyarakatan Yayasan Masjid Kuba. 6 bulan sekali ini setiap 1 semester. Selanjutnya, serta selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang selalu menyempatkan membagikan rezekinya untuk berbagi pada anak-anak kita ini. Perlu kami informasikan bahwa dana yang masuk kepada dana sosial yang ada di masjid kita ini, itu kita manfaatkan terutama kegiatan yang semacam ini, juga kita fungsikan untuk membantu kegiatan di TPA. Kemudian juga apabila ada bencana alam, kita ambilkan dana dari situ juga. Oleh karenanya, kami sangat berterima kasih sekali dengan bantuan Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa berbuat banyak terhadap masyarakat kita, terutama pada hari ini mereka yang patut sekali untuk mendapatkan uluran tangan dari kita. Harapan kita adalah kalau sekarang mereka menerima, mudah-mudahan ke depan mereka orang pemberi. Mau nggak nanti adik-adik? Mau ya. Uang 500.000 sekarang, 600.000 sekarang, 700.000 sekarang, itu kecil. Kecilnya kenapa? Kalau adik manfaatkan uang ini sesuai dengan tujuannya, misalnya untuk biaya sekolah, nggak apa-apa juga untuk jajan, tapi dengan jajan ini meningkatkan semangat kita belajar. Kalau adik-adik ini nanti belajar dengan baik, semangat akan memperoleh ilmu yang baik. Ilmu yang baik ini akan mengantarkan adik-adik menjadi orang ahli. Ahli yang adik peroleh selesai sekolah nanti, itu orang berebut untuk mengambil untuk menjadi tenaga kerja. Pada saat itulah adik-adik akan menerima duit yang lebih besar. Jadi 500.000 yang terima sekarang itu kecil. Nanti puluhan juta yang akan diterima setelah adik-adik berhasil. Syaratnya apa? Belajarlah dengan baik. Manfaatkanlah uang itu dengan baik. Jangan sampai misalnya ada di antara dah dapat duit, ada yang ngerokok. Jangan. Sayang. Dan kegiatan semacam ini setelah adik-adik berhasil nanti akan sangat-sangat enak dirasakan. Saya dapat cerita kemarin dari Ustaz Abu, waktu kita rapat di dalam, di sekretariat. Nah, beliau juga dulu waktu sekolah, beliau sempat mencari-cari biaya juga. Alhamdulillah sekarang beliau berhasil sebagai penuntun ibadah haji. Kadang 2 kali sebulan bolak-balik ke Mekah. Dibandingkan duit 500.000 yang sekarang yang kita terima setelah berhasil, nggak ada apa-apanya. Ya Ustaz ya?
Masya Allah, tabarakallah. Inilah apa namanya kebaikan yang diterima. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu, dan kepada para orang tua wali. Kami sangat berharap mendampingi anak-anak kita ini selalu supaya mereka sesuai dengan jalurnya untuk dia selalu belajar dengan tekun dan baik. Selanjutnya, untuk pembinaan anak-anak ini, setiap malam Jumat itu diadakan pengajian. Jadi juga berharap sekarang udah mulai hidup. Yang hadir setiap malam itu kalau Pak Haji lihat lebih dari 25 orang. Nah, kalau dulu hanya 5 orang, nah sekarang udah 25 orang lebih. Kita ambillah ilmu Pak Ustadz Ilham. Ilmu beliau bisa ngajar baca Al-Quran, ilmu fikih, ilmu tajwid juga. Itu sangat penting. Karena kita sholat itu tanpa bacaan yang benar, sholat kita nggak diterima. Oleh karenanya Pak Haji sangat berharap, mari kita penuhi taklim Jumat malam ini. Apalagi Pak Haji dengar tadi, pihak pengurus menyediakan anak-anak yang sholat aja dikasih duit. Bayangkan tuh, dapat duit. Yang hadir pengajian yang perempuan yang lebih istimewa lagi, 30.000. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan dengan baik. Semoga ke depan anak-anak kami ini menjadi orang-orang yang baik, yang berhasil. Kalau sekarang kita menerima, insya Allah ke depan kita memberi. Setuju nggak? Setuju, alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari kembali kita memasuki bulan suci ini, perbanyak ibadah kita dengan kita memenuhi masjid kita untuk beribadah. Kami selaku pengurus tentunya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala di dalam kepengurusan banyak hal-hal yang kurang yang berkenan, atau banyak hal-hal yang sepatutnya mungkin diadakan tapi karena keterbatasan belum bisa dilakukan. Untuk itu doakan kami selalu untuk selalu amanah untuk mengelola di masjid kita yang tercinta ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jenjang SD yang akan diserahkan oleh Bapak Haji Kasnata dari RW 9. Untuk Ananda Ilham bisa menuju ke depan. Ada Ananda Ilham? Sama ya, sama Bapak Haji Kasnata. Silahkan. Ya, yang dan selanjutnya pemberian satu menit simbolis yang diwakili oleh Ananda Raja yang akan diserahkan oleh Bapak Ibu Haji Nur Saada dari RW 9 kepada Ananda Raja dan Ibu Haji Nur Saada yang diserahkan. Dan yang ketiga, untuk pemberian santunan secara simbolis yang akan diwakili oleh Ananda Aira yang akan diserahkan oleh Bapak Haji Gembong. Untuk perwakilan dari RW 10 ini silakan untuk Bapak Haji Gembong dan Aira bisa maju ke depan. Iya, turun. Mas adanya mana? Ada, nanti 3. Foto dulu aja.
Udah. Hah? 3 lagi. Dibagi 2 sesi. Irham sama Bapak Haji Kasnanta. Irham yang mana Irham? Irham. Ya, Irham sama Bapak Haji Kasnanta. Ini yang kamu SD ya? Berarti ini yang tadi saya sampaikan yang mendapatkan senilai Rp500.000. Foto sisinya gimana nih? Iya, foto. Foto dulu, udah fotonya tadi udah belum? Oh, udah, oke. Terima kasih untuk Bapak Haji Kasnanta, Bapak Haji. Sudah difoto. Ananda Arden yang akan diserahkan oleh Bapak Zulfat dari RW 10 kepada Ananda Arden dan Bapak Zulfat dipersilakan untuk menyampaikan. Lalu juga ada pemberian santunan secara simbolis yang diwakili oleh Ananda Syifa ada, yang akan diserahkan oleh Ibu Dr. Alfi Ramadanti dari RW 11. Untuk Ananda Syifa bisa dipersilakan. Ya, Syifa sama Ibu Dokter. Secara simbolis yang diwakili oleh Ananda Damis yang akan diberikan oleh Ibu Haji Indah S. Ariyati dari RW 11 kepada Ananda Damis dan Ibu Haji Indah S. Ariyati. Ya, itu pegang. Ya. Bapak foto dulu kan. Sahabat DSQ, sebelum kita masuk ke sesi motivasi, yuk kita naikin energi dulu bareng-bareng yuk. Oke, biar makin semangat kita bikin yel-yel kecil-kecil ya. Nanti kalau aku bilang sahabat DSQ, kalian jawab bersatu akan kepedulian, berbagi dalam keberkahan. Bisa? Bisa, coba sekali lagi ya. Sahabat DSQ, bersatu dalam kepedulian, berbagi dalam keberkahan. Ini ada di depan, kalau kalian mungkin masih belum hafal. Kita coba sekali lagi ya, harus semangat ya. Oke. Sahabat DSQ, bersatu dalam kepedulian, berbagi dalam keberkahan. Kepada Ustadz Abu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adik-adik semuanya, sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk orang-orang baik yang hari ini insya Allah akan melahirkan orang-orang baik dan orang-orang hebat. Adik-adik, sahabat DSQ dan semuanya yang hadir, sama-sama hari ini kita bacakan Al-Fatihah untuk orang-orang baik yang insya Allah akan melahirkan orang-orang baik dan orang-orang hebat yang duduk di tempat ini. Siap? Mudah-mudahan yang beliau berikan, mudah-mudahan yang beliau kasih sama kita, itu nanti menjadi bermanfaat dan akhirnya kita akan ingat, ya Allah, dulu saya pernah duduk, kemudian ada orang-orang baik yang memberikan saya, sehingga hari ini pendidikan saya baik, dan Alhamdulillah Allah angkat derajat saya, karena saya selalu melakukan yang terbaik. Siap? Mohon ikhlasnya dan mohon ridhonya dari apa yang sudah kita minta. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Duduk dulu, yang duduk di sini hari ini ada yang sudah kuliah. Bahkan dulu yang duduk di sini hari ini pun sudah selesai kuliah. Ada yang hari ini kerja sampai Kalimantan Tengah dan dia menjadi manajer dari salah satu perusahaan. Jadi ternyata adik-adik semuanya, hari ini pun ketika kita duduk di sini, sahabat di SQ ini, dari program di SQ ini, akhirnya ya, banyak sahabat-sahabat di SQ yang terbantu. Dan sekarang Pak Haji kalau tidak salah sudah yang ke-28. Kalau 1 tahun itu 2 kali, berarti sudah berapa tahun? 28 dibagi 2 berapa? 6. Berapa? Berapa? Kenapa lama? Halo? 28 bagi 2 berapa? 14 tahun. Kalau waktu itu yang diberikan apa hari ini ya, nilai yang diterima dia usia 7 tahun, kalau kita flashback 14 tahun yang lalu berarti umurnya udah berapa tahun? 21. Bahkan ada yang kalau dia umurnya waktu itu SMA 16 ditambah 14 berarti udah berapa tahun? 30. Udah punya anak atau dia sudah nikah? Dua-duanya. Nggak mungkin punya anak kalau dia belum. Alhamdulillah. Kita sudah doakan para donatur, para dermawan yang sudah hadir. Tentu kita juga harus doain Yayasan Kuba, semua pengurusnya, dari yayasannya sampai pengurus takmirnya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Kenapa? Karena terus-menerus berusaha maksimal. Bagaimana bisa bertambah? Bagaimana bisa meningkat? Nilai yang kita dapatkan pun bisa bertambah. Coba lihat tadi, ada kata-kata yang sangat luar biasa. Yang sholat setiap hari ke masjid, pokoknya dia absen, dapat 5.000. Wow. Yang laki-laki, setiap hari yang sholat jamaah dapat 5. Bayangkan, 7 hari kali 5.000 berapa? 35.000 kali 6 bulan. Kali 1 bulan 4. 35 kali 4 berapa? Saya hitungan duit dulu nih. Enggak apa-apa. Berapa? 140. Ibu cepet banget hitungnya. Lihat. 140 kali 6 berapa yang akan kita dapatkan? Berapa? 840. Tadi dengar nggak sama MC di apa namanya disampaikan bahwasanya yang SD dapat berapa tadi? Widih, langsung inget. Yang SMP dapat berapa? Nggak usah malu. Memang tadi udah pada tahu semuanya, bukan rahasia umum. Berapa? 6. Yang SMP, yang SMA dapat berapa? Dapat berapa? 705. Mana lebih banyak? 840 sama 750. Kuncinya cuma apa? Absen. Bukan sholat. Kuncinya apa? Absen. Urusan sholat biar Allah nanti yang lihat. Yang penting. Tapi masa sih absen udah datang ke masjid bener nggak sholat? Halo? Iya atau iya? Mau atau enggak? Ini pertanyaan. Saya kan bilang kan, pasti saya akan bertanya. Mau atau enggak? Mau atau enggak? Kenapa ragu? Nanti kita jawab bareng-bareng. Yang perempuan, setiap Jumat insya Allah ada taklim. Datang, biasanya kalau orang belajar kursus, untuk belajar dia di TPA ataupun dimanapun pasti bayar. Tapi hari ini Anda datang, Anda yang dibayar. 30.000 lagi. Saya afiliat sampai sekarang nih, ikutan TikTok afiliat, baru dapat 34.000. Itu udah 4 bulan.
Halo? Kalau begitu besok Jumat malam Sabtu saya mau pakai jilbab biar saya bisa ikut ngaji sama Ustaz Ilham. Siap atau mau? Siap dan siap atau mau? Yang perempuan ragu gitu padahal ada duitnya tuh. Halo? Nanti ketika ada acara seperti ini, panitia laporan, alhamdulillah dari perempuan yang jumlahnya 18 semuanya aktif. 30.000 dikali 4 dikali 6 bulan. Berarti panitia DSU harus siap-siap menyiapkan dana yang super wow. Kenapa? Karena anak-anaknya aktif. Mau atau enggak? Insya Allah ada. Kenapa? Para donatur yang duduk di sini, orang-orang baik yang ada di sini, insya Allah akan siap memberikan support itu. Siap atau enggak? Siap atau enggak? Halo? Angkat tangan kanan coba. Angkat tangan kanan. Pesertanya aja nggak apa-apa. Ibu-ibunya mau ikut juga nggak apa-apa juga ya. Angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Oke, turunkan. Angkat tangan kiri. Yang nggak aktif, yang nggak ikut, kita siap-siap untuk berdiri melihat teman-temannya yang aktif. Turunkan. Pegang hidung. Halo. Mana hidungnya? Mana hidungnya? Tadi ada yang berubah. Hampir lupa am hidungnya di mana letaknya. Oke, turunkan. Siap, 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 siap. Angkat tangan kanan. Agak cepat dikit. Turunkan. Angkat tangan kiri. Turunkan. Pegang mata. Awas matanya pindah. Oke, turunkan. Sekarang putar-putar tangannya, putar-putar, 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 putar-putar. Semakin putar, semakin kencang. Sambil lihat saya, fokus putaran tangan saya. Lihat, fokus, lihat, fokus, lihat putaran tangan saya. Coba lihat, semuanya aktif, tidak boleh tidak. Semuanya angkat, 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 angkat. Oke, sudah. Semakin kencang, makin kencang. Sambil lihat saya, sudah lihat saya. Matanya sudah melihat saya. Semakin melihat saya. Sekarang pegang mata. Oi, Masya Allah. Takbir. 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 Konsentrasi sudah hebat, Masya Allah ya. Tadi kita doakan yang pertama ketua yayasan, pengurus Masjid Kuba, dan semuanya yang hadir, orang tua kita yang masih ada dan yang sudah tidak ada, mudah-mudahan hadirnya kita di sini memberikan dan akan mengangkat derajat orang tua kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Siap? Siap ikut materi hari ini sampai asar? Sampai asar? Halo? Siap sampai asar atau sampai jam 11? Cepet-cepet banget. Pak Haji, jangan dibagiin. Halo? Orang baginya nanti maghrib. Benar ya? Materi kita apa? You are what you think. Siapa yang tahu artinya you are what you think? Angkat tangan. Siapa yang tahu artinya you are what you think? Laki-laki angkat tangan. Yang tahu jangan, kalau kita tahu jangan diam-diam, angkat tangan. Siapa yang tahu you are what you think? Apa Kak? Dikasih tuh, lihat tuh. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kamu adalah apa yang kamu. Betul? Betul? Berhak dapat hadiah? Siap. Ini cuma buat ini aja ya. Akan ada yang tahu, ada yang belum tahu. Dek, mohon maaf. Terkadang karena kita nggak tahu, suka meremehin orang. Terkadang karena kita nggak tahu, kadang-kadang kita menganggap rendah orang. Terkadang ada orang yang dia tahu dan dia memang nggak perlu diketahui. Halo? Maka hari ini saya ingin sampaikan, dulu tahun 96-97 ada seseorang yang juga sama pernah duduk di tempat seperti ini. Untuk bisa sampai dia belajar harus mendatangi RT, membawa surat. Pak, surat bahwasanya si anak ini tidak mampu untuk membiayai sekolahnya, tapi prestasinya bagus, hasil rapotnya bagus. Tidak hanya ke RT, datang ke RW, karena harus ada
ada validasi, keterangan bahwasanya betul si anak ini tidak mampu. Datang dia ke RW, tanda tangan, oke. Mau sekolah di mana? Ada salah satu pesantren di Bogor yang memberikan beasiswa dengan syarat juara 1, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Semua pembiayaan selama dia mondok akan ditanggung semuanya dengan syarat ada keterangan dari kampungnya bahwasanya itu adalah betul-betul orang yang tidak mampu. Sudah? Tidak hanya di situ. Datang ke kelurahan, bikin surat keterangan, minta. Kenapa? Karena orang tuanya betul-betul tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Datang dia, kamu beneran mau ke Jawa? Iya, mau ke Jawa katanya. Kata si anak. Berani kamu? Berani. Waktu itu ada 6 orang. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, yang sisanya 10 besar. Dari 105 orang. 6 orang yang terpilih. Semua santri yang dapat beasiswa harus menghafalkan Al-Quran juz 30. Dulu belum ada metode yang sekarang gampang. 9697 belum ada ya. Sekarang menghafal, cara menghafal ada semuanya. Datang ke masjid setiap minggu insya Allah. Hampir 1 bulan 2 kali datang ke Saudi. Dibayarin atau bayar sendiri? Dibayarin. Haji udah berapa kali? Gak usah dihitung. Ke Turki, baru kemarin ke Turki, ke Petra, ke Masjidil Aqsa, kemana? Nggak ada bayar sama sekali. Kenapa? Karena selalu datang ke masjid untuk belajar dari ilmu yang sedikit itu, menghantarkan di mana dia mau, di mana dia ingin, di mana doa-doanya ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Masih belum kedengaran suaranya. Mulainya dari mana? Dari kafe atau dari masjid? Dari jalan-jalanan atau dari masjid? Dari masjid atau dari tempat nongkrong? Jadi kalau mau sukses kita datang ke mana? Kalau mau sukses datang ke mana? Belum kedengaran suaranya. Kalau mau sukses datang ke mana? Siap untuk meramaikan masjid? Siap sholat di masjid? Siap bareng-bareng ikutin taklim? Enggak usah dijawab. Jawabanmu warnanya? Oi, bapak-bapak masih ragu tadi dilihatin. Putih gitu ya. Ibu-ibu diam takut salah. Nggak apa-apa ya, tapi adik-adik yang harus aktif ya. Ulangi lagi. Kertas warnanya? Takbir. Allahu Akbar, pakai gerakan. Allahu Akbar. Ke masjid. Iya doa nggak berlaku, kira-kira nyampe nggak? Halo? Udah azan? Iya. Kira-kira sholat nggak? Nah, kan pakai gerakan, boleh? Takbir. 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 Allahu Akbar. Ternyata kita sukses tergantung apa? Ternyata kita bisa tergantung apa? Ternyata kita bisa ngumpul bareng di sini, kekuatan yang bisa mendorong kita sampai ke masjid ini, kenapa? Pikiran. Oh iya, hari ini ada kumpul di HQ. Kami akan menerima santunan. Pikiran kita bermain, kaki kita melangkah. Sampai atau enggak? Sampai. Lihat. Ternyata ada di semuanya, pikiran itu menentukan arah hidup kita. Maka hari ini lihat semuanya. Halo? Halo? Lihat ya. Putar tangan saya ya. Sambil kita puterin tangannya. Puterin tangannya, makin putar semakin kenceng. Semakin kenceng. Sangat kenceng. Kenceng banget. Pegang hidung. Nah, ternyata hidungnya sudah ada yang berubah. Alhamdulillah ya. Oke, turunkan. Nanti saja mulai. Oke, berdiri dulu ya. Pertanyaan, nanti jawab lagi. Itu karena apa? Kalimat yang paling sering ketika Allah ciptakan kita dan kita lahir, ternyata kita sudah jadi juara. Yang belajaran sains, siapa belajar sains? Berapa banyak telur, kemudian satu yang berhasil untuk hidup. Ternyata mereka semuanya bersaing. Dan telur yang hari ini hidup itu adalah siapa? Jawab ya.
dari sejutaan sel telur yang ketika itu pengen hidup, kemudian bisa dikandung oleh seorang ibu, kemudian lahir di dunia, ternyata melalui proses yang sudah sangat luar biasa yang namanya apa? Bersaing supaya bisa lahir ke dunia. Dari jutaan ternyata satu yang hidup itu adalah siapa? Ucapkan dengan yakin dan sungguh-sungguh. Ternyata yang hidup dan sukses dan memang sudah Allah takdirkan untuk menjadi orang sukses itu siapa? 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 Berarti hari ini kalau Allah sudah ciptakan kita dan kita adalah seorang muslim yang punya kewajiban sholat, yang punya kewajiban agar kita setiap 5 waktu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ternyata siapa? Siapa? Kira-kira kalau sudah dikasih sukses dia tidak melakukan apa yang diperintahkan sama yang memberi sukses, berarti dia apa namanya? Nggak tahu diri. Terus kata-kata yang pertama atau kata-kata yang kedua? Petinju. Wih, dapat. Terima kasih. Takbir. Ya, kemarin silat menang. Saya waktu mau berangkat dia bilang, Om, kenapa? Doain ya. Kenapa? Mau tanding. Siap menang? Insya Allah. Katanya gitu. Ternyata sebelum tanding ada kata-kata apa? Menang, insya, karena seorang muslim nggak boleh mendoli Tuhan, maka dia bilang menang insya Allah, doain aja. Muhammad Ali, lihat, ketika pertama kali, udah sering dia tanding, kemudian sama Zubrezur main, dia kalah, dia udah tahu, kamu menang, pasti kamu sudah memenangkan saya sebelum bertanding. Kemudian tadi aku tantang kamu dan pasti aku menang. Kemudian ketika tanding, siapa yang menang? Muhammad Ali. Walaupun itu sampai babak 12 lebih. Ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Yang kenceng bacanya 1, 2, 3. Dek, jangan kill. Yang penting adalah halo. Ketika dapat santunan doang. Astagfirullahaladzim, ada yang mau jujur amat sih jawabnya. Jawabannya, loh, Kak. Kapan kita bareng-bareng di sini? Siap? Jawabnya masih belum yakin. Kapan kita bareng-bareng di sini? Ini kita dapat kok diwajibin sih? Enggak diwajibin, cuma kita yuk bareng-bareng ke sini, diajak, mau silahkan, nggak mau enggak apa-apa. Kenapa? Karena bukan paksaan. Kenapa bukan paksaan? Karena yang menentukan sekarang dan nanti adalah siapa? Yang nanti salah berarti kalah. Mohon untuk duduk ya. Turunkan. Mantap. DSQ bilang turunkan. Keren, Masya Allah. DSQ bilang pegang temennya. Lepaskan. Ada yang lepas? Ada yang lepas? Yang lepas, turunkan. DSQ bilang turunkan. Mantap, Masya Allah. Keren. Pak Haji hebat-hebat, Pak Haji konsentrasinya ya. Kenapa? Konsentrasi karena punya tujuan dan sedang konsentrasi agar pikirnya terfokus. Juara. Siapa yang siap jadi juara? Siapa yang siap jadi juara? Yang ngomong sholat sama unjuk jari berarti duduk. Kan kita lagi bermain. Jujur. Yang bilang unjuk jari sama bilang saya bilang yang menang mohon untuk maju ke depan. Ada nggak? Ada nggak? Kira-kira kalau seperti itu menang atau kalah? Kalah atau menang? Boleh duduk kembali ke situ atau tetap main? Wih,
Pak Haji begini. Kalau ada temennya kalah, kemudian dia kalah, pasti pengennya yang lainnya juga ini manusia berhasil. Oke, tolong ikutin ya, sungguh-sungguh. Aku sungguh-sungguh. Aku berhasil. Coba semuanya baca, kemudian ucapan dengan sekuat tenaga, sekuat suaranya. Kalau boleh orang-orang yang lagi jogging di Monas kedengeran. Ya, siap? 1, 2, 3. Ternyata kalimat di atas itu saya kutip dari, kalau sudah biasa akhirnya apa? Menjadi karakter. Kalau berikan ilmu yang luas, ya Allah, mudahkan segala proses belajar saya, ya Allah, jauhkan dari orang-orang yang mengganggu kesuksesan saya. Ini muncul bukan dapatkan beasiswa dari you are what? You are kalimat apa? Bis. Dengan kalimat apa? Bis. Ikutin saya. Dengan kalimat apa? Saya bisa. Saya siap. Saya sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh. Saya mau belajar. Saya mau sholat. Saya selalu rajin sholat. Dan saya akan berubah menjadi orang yang baik. Insya. Siap. Takbir. Bapak Ibu para donatur yang kami banggakan, Bapak Ibu para dermawan yang mudah-mudahan Allah sehatkan, dan tentunya para pengurus yang mudah-mudahan selalu diberikan kelimpahan waktu dan keberkahan. Dan untuk ibu-ibu yang hari ini anak-anak kita duduk depan, demi Allah duduknya mereka hari ini hanyalah sesaat, dan insya Allah yang duduk di sini akan menghantarkan ibu-ibu semuanya kepada kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Mohon doain terus anak-anak kita yang ada di sini. Kenapa? Karena saya yakin, seyakin-yakinnya hari ini orang-orang yang duduk di sini kemudian menjadi hebat, kemudian Allah berikan materi yang berkecukupan. Demi Allah, doanya orang tua yang selalu mengalir atasnya. Pun hari ini Abu Nazar Alim berdiri di hadapan teman-teman semuanya, bukan karena Abu Nazar Alim yang hebat, tapi demi Allah, doa ibu bapak yang terus mengalir atasnya. Halo? Siap sama-sama kita belajar di sini nanti. Insya Allah nanti sebulan sekali minimal. Ya, kita juga akan hadir di sini bersama dengan adik-adik semuanya yang kita sama-sama nanti berada di masjid. Untuk itu sebelum kita tutup sama-sama kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar. Dokumentasi coba lihat tuh dari kanan kiri salamin terus sama belakangnya ya. Enggak boleh berhenti sebelum dokumentasi itu selesai dari atas sampai ke sini ya. 1 2 3. Sukses ya. Belakangnya sukses ya. Belakang yang lagi sukses ya. Gitu Kak. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf kalau tadi ketika Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Rabbana yassir lana umurana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana yassir lana dunyana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana yassir lana ukhrana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin tawakkina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.